kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa bersama-sama di sini melaksanakan penimbasan materi budaya positif program guru penggerak. Dan tak lupa selawat beserta salam kita diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat beliaulah maka kita bisa menikmati suasana seperti ini, suasana yang penuh dengan pengetahuan teknologi yang sedang kita nikmati pada saat ini. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara diseminasi pembahasan materi budaya positif. Nah, nggak usah lama-lama, ada ya. Dalam kegiatan kali ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pembukaan yang tadi sudah kita lakukan, terus ada ice breaking nanti, terus ada penyajian materi, ada tanya jawab, dan terakhir ada refleksi. Nah, sekarang kita masuk ke materi ice breaking. Oke, sebelum ice breaking kita sepakati dulu ya, ada kesepakatan kelas. Yang pertama hadir seutuhnya dan diharapkan Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu di sini dan hadir seutuhnya untuk mengikuti acara dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita hargai waktu bersama karena kita sudah meluangkan waktu yang kita harus menikmatinya bersama dan menghargai waktu yang sudah kita sediakan. Terus yang ketiga, meminimalisir penggunaan gadget biar tidak ada yang terganggu gadgetnya. Kita silent aja dulu. Kalau pernah nanti kalau boleh izin keluar untuk mengangkat telepon. Terus yang terakhir memberi ruang bertanya. Jadi kalau nanti ada yang jelas boleh bertanya. Jadi kita di sini hanya sharing aja. Tidak ada yang lebih pintar atau yang bagaimana. Karena kebetulan saya lebih dulu dapat materinya. Bukan berarti karena saya lebih pintar, tapi karena kita hanya untuk berbagi. Nah, itu dia kesepakatan kelas. Bagaimana Bapak Ibu setuju kesepakatan kelasnya? Ya, kan karena kita berkomitmen ya untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Oke, kita akan ice breaking. Ice breaking kita adalah ice breaking 3M. Marinya menari, maju. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu karena kita sudah siap biar nggak ngantuk. Jadi kita harus ada gerakan-gerakan biar semangat ya. Oke. Nah, nanti kita mengikuti irama asal. Kalau Marina seperti ini. Oke. Kalau menari seperti ini. Kalau seperti ini di atas. Kalau seperti ini menara. Nah, kalau Marijo laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Nanti ciri khasnya apa? Dia maskulin ya. Kalau maskulin seperti ini. Berotot gitu ya. Oke. Itu benar ya? Oke. Nah, sekarang kita coba. Marina seperti ini. Menari seperti ini. Oke, coba ya. Oke. Sesuai Marina menari di atas menara. Marina menari di atas Marijo. Kita gitu ya. Marijo di atas menara menari. Menari di atas menara Marijo. Nah, itu kan saya yang nyanyiin. Nah, nanti Bapak Ibu ikutin gerakan sama nyanyi juga sesuai gerakan saya. Oke? Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Marijo. Menari di atas menara. Di atas menara. Bagus ya. Oke. Marina di atas menara. Menari. Marijo. Menari di atas menara.
bacaan pertama A, ini B, ini A, ini B. Nah, yang kan ganda pasangannya ke belakang ya, ke belakang. Bayangkan sekarang yang A ya, bayangkan punya secari kertas. Nah, di dalam kertas itu menuliskan impiannya kah atau apanya yang sesuatu yang berharga. Bayangkan yang A menggenggam sesuatu yang berharga. Silakan yang A genggam sesuatu yang berharga. A artinya A, B, A, B, A, B. Oke. Silakan A genggam kepala tangannya. Terus yang B, B ini tipikal yang kepo nih. Dia pengen tahu apa sih yang digenggam sama si A. Nah, si B boleh melakukan berbagai cara untuk membuka genggaman si A. Boleh dia dengan cara merayu, boleh dengan mengacak, boleh dengan memberikan iming-iming, atau boleh mengeritik misalnya kalau ini ya. Nah, boleh. Silakan sekarang coba dibuka, bisa nggak kira-kira? Ayo A sama B. Bisa dibuka? Bisa ya. Nah, oke. Jadi intinya di sini bisa nggak si B membuka kepala tangan si A? Tidak. Kenapa tidak? Siapa yang memegang kendali atas kepala tangan? Si A. Jadi si A yang mau apakah dia pengen membuka atau mempertahankan itu kendalinya ada di si A. Nah, itulah yang disebut dengan teori kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu kita bayangkan ke murid-murid kita. Misalkan kita biasanya kan kita mengendalikan murid kita, misalkan kamu harus begini, kamu harus begitu, kan seperti itu kan? Nah, semua itu akan bisa terjadi. Bagaimana? Kontrol siapa? Apakah kontrol kita atau kontrol dari anak didik kita? Dari anak didik. Karena seberapa keras pun kita memaksa, kalau dari diri dia sendiri dia tidak mau berubah, itu tidak akan bisa berubah. Jadi siapa yang bisa mengontrol? Hanya diri kita sendiri. Itu adalah teori kontrol berdasarkan kegiatan kepala. Nah, menurut William Glasser ada disiplin positif. Nah, apabila seandainya kita bisa mengontrol, maka disiplin itu akan bisa terjadi. Nah, kata-kata disiplin selama ini identik dengan apa, Bapak Ibu? Dengan teratur. Untuk mencapai keteraturan biasanya kita ada apa? Peraturan. Terus ada paksaan ya. Nah, kalau paksaan konotasinya positif atau negatif? Negatif ya. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah definisinya adalah belajar. Belajar apa? Belajar mengontrol diri. Nah, apabila kita sudah bisa mengontrol diri kita dengan baik, berarti disiplin itu sudah terbentuk. Itu disiplin positif. Nah, beberapa informasi berikutnya kita akan bahas tentang teori motivasi, tentang posisi kontrol, segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Nah, dan semuanya itu untuk mendukung terbentuknya disiplin positif. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, hukuman atau rasa sakit. Yang kedua, mendapatkan hadiah atau imbalan atau pujian. Yang ketiga, berdasarkan nilai yang mereka yakini. Apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, misal kan kita diwajibkan hadir untuk tepat waktu. Sebagai guru harus hadir tepat waktu. Kenapa kita melakukan hadir tepat waktu? Tentu motivasinya berbeda-beda. Yang pertama, kita untuk menghindari hukuman, maksudnya kita akan hadir tepat waktu mungkin karena kita tidak mau bermasalah dengan wakil kurikulum, tidak mau bermasalah dengan kepala sekolah. Kalau kita sudah bermasalah, berarti tidak akan terasa nyaman, pasti kita akan lebih terbebani untuk melaksanakan tugas. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah, imbalan atau pujian. Apakah kita datang lebih awal, misalnya, atau datang tepat waktu itu untuk mendapatkan pujian dari teman, misalnya, guru rajin, atau bapak guru terdisiplin, atau seperti itu. Apakah seperti itu?
seperti itu adalah untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah, yang kedua ini menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan hadiah atau imbalan itu adalah merupakan motivasi eksternal. Kenapa? Karena dia termotivasi dari pihak lain, dari luar yang memotivasinya. Nah, biasanya motivasi eksternal ini dia bersifat sementara, jadi sementara saja sifatnya. Sedangkan untuk motivasi yang berdasarkan dari nilai yang mereka yakini, contoh tadi kita kan mengajar, tugas kita sebagai guru kan. Nah, guru itu yang akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kalau seandainya kita datangnya terlambat atau datangnya malas-malas, dan muridnya seperti apa? Pasti malas juga, akan meniru gurunya juga. Nah, dengan nilai yang ada di diri kita, maka kita sebagai seorang guru akan datang tepat waktu dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, nilai yang dari dalam diri kita inilah yang merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri kita, dan dia bersifat lebih lama sehingga terciptalah disiplin positif karena dia dari dalam diri kita, bukan dari pengaruh dari luar. Selanjutnya, disiplin positif. Kita akan bahas disiplin positif. Apakah selama ini disiplin itu bukan positif atau negatif? Sebenarnya bukan negatif juga ya, tapi akan lebih baiknya kalau kita disiplin positif, karena disiplin positif itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Karena disiplin positif ini dimulai dari dalam diri sendiri. Jadi memang betul dia sendiri yang akan menjalankan disiplinnya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya nanti untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kan sudah memang lagi marak-maraknya digalakkan sekarang ya, apalagi di dalam kurikulum Merdeka kita memang mencanangkan untuk profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, diharapkan dengan disiplin positif ini, murid-murid kita itu akan sadar dengan dirinya sendiri untuk mempunyai iman dan takwa. Contoh, salat zuhur ya, kan kalau sekarang kita masih menghalau-halau atau menggiring-giring murid kita untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, kalau biasanya kan kalau sholat kita hukum ya kan. Nah, diharapkan dia dengan disiplin positif, anak-anak tersebut dia ada sadar dari dalam dirinya sendiri untuk sholat zuhur, untuk sholat tepat waktu. Nah, yang kedua, dimensi kedua adalah dimensi mandiri. Nah, diharapkan dengan adanya disiplin positif ini, murid-murid kita dia akan sadar sendiri untuk mandiri, untuk belajar sendiri, untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya sendiri tanpa ada paksaan. Jadi mereka akan lebih fokus untuk belajar. Dan yang ketiga, bernalar kritis. Nah, dengan adanya dimensi bernalar kritis, kita harapkan peserta didik kita bijak ya dalam memperoleh informasi. Jadi misalkan sekarang nih ada hoax, dia tidak mudah termakan dengan hoax. Terus berkebinekaan global. Nah, kita tahu kan daerah kita Pasaman Barat adalah daerah yang menjemuk, di mana berbagai suku ada di sini, Jawa, Minang, Mandailing, bahkan suku-suku lainnya juga ada di sini. Jadi diharapkan peserta didik kita nanti dia punya rasa berkebinekaan global, sehingga mereka tidak bersifat sukuisme, atau mereka bisa menerima semua keragaman. Jadi dengan adanya disiplin yang positif, mereka dengan sadar sendiri untuk menerima semua perbedaan. Jadi mereka tidak akan terkotak-kotak, apakah dia Jawa, Minang atau apa. Begitu juga dengan agama dan sebagainya. Terus bergotong royong. Bergotong royong, bergotong royong ini kan sudah budaya kita. Sudah dari nenek moyang kita ada budaya bergotong royong. Nah, diharapkan dengan adanya disiplin positif, jiwa gotong royong yang sudah ada turun-temurun dari nenek moyang kita semakin mendalam, semakin terpatri di diri peserta didik kita untuk bersifat gotong royong. Apakah itu dalam bidang sosial, misalkan kalau satu sakit semua juga sakit, maka akan saling
membantu untuk temannya sakit, atau misalkan bergotong royong dalam kebersihan ya. Jadi kita bisa maju bersama kalau kita bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Nah, dengan adanya disiplin positif ini kita harapkan peserta didik kita dia semakin muncul ide-ide barunya, ide-ide kreatifnya, sehingga dia lebih maju. Misal seperti YouTube, kalau biasanya kita hanya penikmat YouTube sebagai konsumen saja, kita harapkan dengan kreativitasnya peserta didik kita bisa jadi produsen juga, bukan hanya sebagai konsumen. Nah, itu adalah disiplin positif dan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tadi sudah bahas budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, dengan adanya budaya positif ini diharapkan nanti terbentuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kalau kita lingkungan belajar kita sudah aman dan nyaman, tentunya murid-murid kita nanti akan senang dia belajar. Nah, kalau dia ada senang belajar, maka dia akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, selanjutnya apa saja nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa saja contohnya yang sudah ada? Coba seperti kita lihat di slide. Apa yang pertama, apa itu? Ada toleransi, terus rasa hormat, ada mandiri, apa lagi? Menghargai, antusias, empati dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan itu kan sudah biasa ya, sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita harapkan dengan adanya budaya positif, nilai-nilai ini semakin lebih berkembang lagi, semakin lebih menjiwai lagi di dalam diri peserta didik kita, sehingga dia dalam kehidupannya lebih bermakna. Nah, oke, selanjutnya gimana, masih semangat nggak Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Semangat dulu dong. Oke, bagaimana untuk mencapai budaya positif? Budaya positif bisa kita capai pertama dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang bersifat inspiratif dan memotivasi. Jadi kita buat dari hal yang kecil dulu, dari kelas dulu, terus sekolah, nanti setelah sekolah mungkin bisa ke masyarakat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk membentuk keyakinan kelas? Yang pertama dengan menuliskan harapan. Setelah ditulis harapannya, terus dikelompokkan, baru muncul nanti kita bikin intinya muncullah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama oleh anggota kelas, ada gurunya, ada muridnya, kita bentuk bersama. Sehingga karena dia muncul dari kesepakatan bersama, diharapkan keyakinan kelas ini nanti bisa dijalankan bersama-sama. Nah, itu dia. Selanjutnya, nah, bagaimana langkah perumusan keyakinan kelas mengacu pada sifat-sifat seperti ini? Yang pertama, dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Nah, kalau di peraturan kan sama tidak boleh makanan minum, gitu kan jelas. Kalau untuk keyakinan kelas dia lebih bersifat abstrak, lebih global ya, secara umum saja. Terus yang kedua, pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, harus dalam bentuk positif karena kita akan membentuk budaya positif jadi harus positif ya. Yang ketiga, tidak terlalu banyak, jadi keyakinan kelas ini nggak boleh banyak-banyak, soalnya kalau banyak-banyak nanti murid-muridnya bisa lupa. Misalkan ada 10 apa ya, yang 9 apa, jadi sedikit aja, tapi sedikit tapi bermakna dan sedikit mudah dihafalkan oleh murid-murid kita. Terus sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi harus bisa diterapkan. Nah, selanjutnya semua warga kelas terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas, jadi berasal dari mereka dan mereka juga yang akan menjalankannya. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, kan karena waktu itu berputar, ada perubahan-perubahan, jadi kita harus evaluasi lagi. Misalkan keyakinan yang hari ini mungkin 5 tahun yang akan datang
kita gunakan, tidak bisa lagi kita pakai. Jadi kita harus evaluasi, kita sesuaikan dengan kondisinya. Nah, coba kita lihat nih, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau kita mengembalikan buku ke tempatnya itu wujud dari apa? Wujud dari tanggung jawab. Nah, jadi untuk keyakinan kelas hanya ditulis tanggung jawab saja. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, mengganggu orang lain ini adalah wujud dari menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kenapa menghormati orang lain? Siapa yang menghormati di sana? Guru. Terus siapa lagi? Semua yang ada di kelasnya. Kalau seandainya kita terlambat atau ada murid yang terlambat, pasti yang lain juga akan terganggu, teman-temannya terganggu, gurunya juga terganggu. Dan seterusnya, ada dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, mengganti atau menunggu giliran, menggunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya ada keselamatan, kesehatan, bersabar, keselamatan, dan keamanan. Nah, begitu kira-kira untuk keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini saya sudah implementasikan di kelas 12 IPA 2 pada awal semester. Bisa kita lihat di sini. Jadi tidak ada lagi guru yang menjaga
generasi kecil untuk mendekatkan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas pada waktunya sesuai target. Nah, yang terakhir adalah keyakinan kompak. Nah, di sini mendekatkan sikap kompak kompati. Siapapun maupun teman, maupun guru, maupun orang lain selama dia ada di kelas atau di sekolah. Dan diharapkan nilai-nilai yang sudah di kelas ini, yang sudah dirumuskan ini bisa menjadi budaya dari kelas. Dan budaya ini diharapkan nanti akan terbawa keluar. Jadi murid-murid bisa menerapkannya di dalam kehidupannya. Oke, itu dia keyakinan kelas yang sudah diimplementasikan di kelas 12 MIPA 2. Nah, bagaimana? Masih semangat Bapak Ibu? Jusnya boleh diminum jusnya dulu biar segar, biar semangat lagi. Habis. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, apa itu? Di antaranya adalah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan fisiologis manusia, seperti kebutuhan akan makan, kebutuhan rumah, kendaraan. Kebutuhan biologis juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Nah, kita pasti menginginkan kan kita sayangi, ya disayangi, ingin diterima di tempatnya, ingin diterima di kelompoknya. Jadi itu adalah kebutuhan. Nah, yang pertama hidup yaitu berhubungan dengan fisiologis. Sedangkan yang keempat lainnya itu berhubungan dengan psikologis. Nah, psikologisnya. Nah, ada cinta dan kasih sayang tadi ya. Setelah itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Terus kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita. Murid kita juga mereka butuh mempunyai 5 kebutuhan. Nah, dalam melakukan suatu masalah, dalam misalkan diri kita mempunyai masalah. Nah, masalah itu muncul karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita dalam menangani masalah anak kita harus cari tahu dulu kebutuhan apa yang masih belum terpenuhi dari si anak tersebut. Mereka melakukan sesuatu itu pasti karena kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, contoh nih, kemarin di kelas saya ada murid yang memecahkan kaca. Kenapa bisa memecahkan kaca? Itu karena dia usil dia sama temennya, diganggu-ganggunya teman, terus teman itu marah, lemparnya aqua, kena ke kaca pecah. Nah, itu kebutuhan apa itu yang tidak terpenuhi sama dia? Dia mencari-cari perhatian, dia anaknya kurang kasih sayang, jadi dicari-cari perhatiannya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka perasaan sedih dan kesepian itu akan menggambarkan kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Nah, kalau dia marah, itu menandakan kebutuhan akan kekuatan. Perasaan tertekan, sesak atau terbebani merupakan sinyal dari kebutuhan akan kebebasan. Nah, seperti ada kasus ini, ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni
yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kira-kira kebutuhan apakah yang belum terpenuhi sama Doni? Kita lihat kebutuhannya itu berdasarkan jawaban dari si Doni. Nah, setelah diinterogasi sama gurunya, apabila Doni itu menjawab pertanyaan karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan apa tadi, Bapak Ibu? Bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi karena dia lapar. Kalau lapar dia akan mengganggu. Terus, nah apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi dia cari perhatian ini. Berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Oh iya, kebutuhan akan kasih sayang. Terus kalau seandainya jawabannya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan ingin menuruti semua keinginannya. Kebutuhan apa kira-kira yang belum terpenuhi? Kekuasaan, power ya. Terus kalau seandainya dia menjawab dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan apakah yang berusaha dipenuhinya? Kebutuhan apa? Kebebasan ya. Nah yang terakhir, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Dia senang kalau temannya kesal. Nah itu dia kebutuhan. Jadi kalau seandainya kita menemukan anak-anak murid-murid kita bertingkah bikin masalah, jadi kita telusuri dulu terlebih dahulu. Dia butuh apa yang salah dengan dia, kebutuhan apa yang belum terpenuhi, dan kita bisa coba untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau bisa kita penuhi, kalau tidak kita berkolaborasi dengan pihak yang terkait, misalkan dengan orang tuanya atau dengan yang lain-lain. Oke, selanjutnya adalah ini contohnya. Ada situasi satu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Nah, di depan sekolahnya ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat bu guru bingung dan seringkali lari mengejarnya. Nah, kebutuhan apakah yang dibutuhkan Bimo apabila dia merespon, "Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru." Kesenangan, apa lagi selain kesenangan? Kebebasan. Kasih sayang nggak? Dia cari perhatian sama ibu gurunya. Kalau dia lari, nanti ibunya dia akan berlari. Dia mengira nanti ibunya akan sayang sama dia. Oke, situasi kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, dari jauh ternyata setelah ditanya sama ibunya, kenapa bisa benci sama Ibu Rani, kata ibunya. Ternyata dijawab sama Dinda, katanya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda sana? Kebebasannya, dia yang bebas mengekspresikan dirinya dengan berlaku atau bernyanyi. Tetapi mungkin situasinya yang kurang tepat karena teman-temannya yang lain lagi belajar, membutuhkan konsentrasi untuk belajar. Oke, yang situasi terakhir. Nah, situasi ketiga. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah menyetir mobil itu seru. Nah, kemudian apa yang ingin dia penuhi? Kesenangan. Dia seru, dia menyetir mobil. Oke. Nah, selanjutnya adalah posisi
kontrol guru. Oke, selanjutnya posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, terus yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, seperti apa posisi guru itu masing-masing dapat kita lihat di sini. Nah, untuk posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah termasuk ke dalam identitas gagal karena dia kontrolnya dari luar bukan dari dalam. Terus kalau untuk yang teman dan pemantau, dia identitas berhasil, masih kontrol dari luar tapi dia lebih berhasil. Dan yang terakhir adalah identitas yang berhasil, yang sukses adalah kontrol. Sekarang kita lihat satu persatu sebagai penghukum. Nah, coba dibacakan Bu Mela sebagai penghukum apa saja. Silahkan dibacakan apa saja sebagai penghukum. Untuk yang penghukum kita ada menghardik siswa yang cuti dan ada yang menyindir. Contohnya tuh kayak kalau kamu tidak melakukan awas dan rasakan ini seperti itu. Oh ya, terus hasilnya bagaimana? Hasilnya itu akan ada yang berpelukat, ada yang mengalahkan orang lain dan ada yang berbohong dan selanjutnya ada yang berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia tuh dunia berkualitas tuh murid akan meletakkan dirinya di luar dunia yang berkualitas, sedangkan muridnya yang akan berkata tuh biarkan saja, nanti juga marah lagi ibunya. Oh iya. Jadi kalau kita sebagai IPK hukum, murid akan merasa tersakiti. Dia akan jadi benci sama kita, sama gurunya, sehingga dia akan meletakkan guru itu di luar dunianya yang berkualitas. Nah, biasanya guru kalau menghukum pasti begitu melihat anak bermasalah langsung kamu lagi, pasti intonasinya lebih tinggi, kan marah-marah gitu kan. Jadi anak merasa seperti disakiti, merasa diadili, dan nantinya dia akan memberontak. Kadang-kadang dia untuk menyelamatkan diri dia akan berbohong, sehingga untuk penghukum ini dia hanya bersifat sementara. Oke, dan mereka nanti biasanya bisa mengulangi kesalahannya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Silakan Bu Tika. Membuat orang merasa bersalah. Misalnya guru itu berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kecewa. Terus guru itu berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Jadi jelas sekali mengatakannya ini stres. Maksudnya peserta itu mendidikan, menyangka dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu murid itu akan berkata, maafkan saya Bu, dampak pada murid itu akan merasa rendah diri. Oke, ya. Jadi kalau untuk membuat orang merasa bersalah, dampaknya ke psikologis muridnya. Sebenarnya kalau ini dampaknya lebih parah lagi daripada hukuman, karena dia yang diserang adalah sisi psikologis si anak. Jadi dia akan merasa merasa bersalah, akan merasa rendah diri dia terhadap situasi tersebut. Dan yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Bisa Pak Davi. Nah, jika guru itu identitasnya yang merasa sebagai teman itu apabila guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, lalu guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya siswa akan merasa ketergantungan. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas adalah murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu.
Nah, dampaknya terhadap murid ia lemah, tidak mandiri dan ketergantungan kepada guru. Ya, kalau kita posisikan sebagai teman, nanti murid itu dia akan tergantung kepada kita. Kalau kita nggak ada, nah mereka bagaimana mau bergantung sama siapa? Jadi dampaknya murid itu dia akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, selanjutnya adalah posisi pemantau. Bisa Ibu Jenisa? Jelas, tidak? Juga. Oke, saya aja. Nah, untuk posisi pemantau biasanya dia menghitung dan mengukur. Misal, kalau kita di kelas, kalau anak yang bisa mengerjakan soal misalnya, kita kasih apa? Ada reward ya, ada rewardnya. Misalkan kalau reward kasih poin 1 atau apa. Kalau seandainya gurunya beda lagi, nggak pakai reward, nah biasanya mereka akan mundur, akan berbeda. Misalkan di guru A dia akan rajin, karena dia mengharapkan ada reward. Sementara di guru B dia biasa aja karena tidak ada reward. Nah itu dia yang tipe pemantau. Nah biasanya tipe pemantau ini dia akan mengaitkan dengan apa peraturannya. Nah peraturannya seperti apa. Terus hasilnya itu murid-murid itu dia akan menyesuaikan diri. Kalau dia yang ada reward dia akan semangat, tidak ada reward dia akan biasa saja. Terus murid menanyakan guru peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitas. Ya, guru itu masukkannya ke dalam dunia yang berkualitas. Nah, murid akan berkata nih, dia selalu membandingkan apa sih rewardnya, apa sih kelebihannya. Mereka kalau tidak ada reward mungkin mereka tidak akan bekerja. Nah, itu dia. Dan dampak pada murid dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi mindsetnya selalu reward dan hukuman. Rewardnya apa? Hukumannya apa? Jadi mereka melakukannya bukan karena diri sendiri, tapi karena ada reward atau hukuman. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, untuk posisi sebagai manajer ini, guru dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus akan berkata apa yang kita yakini dan apa yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk manajer, guru akan lebih fokus pada penyelesaian masalah. Masalahnya bukan mencari siapa yang salah, jadi lebih fokus pada penyelesaian masalah. Nah hasilnya dengan tipe kontrol sebagai manajer ini, pribadi murid tersebut akan lebih kuat, sehingga murid meletakkan guru sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid nanti akan berkata, bagaimana caranya saya akan menyelesaikan masalah ini. Hasilnya, dampaknya murid mengevaluasi diri bagaimana cara dia memperbaiki diri. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu sudah mengerjakan yang mana saja? Penghukum, seberapa sering? Sering sebagai penghukum? Sering. Sebagai pemberi rasa bersalah? Jarang. Sebagai teman? Sering. Sebagai pemantau? Sering. Sebagai manajer? Jarang. Sebenarnya kita mungkin sudah ada beberapa kita terapkan ya sebagai manajer, tapi kita nggak sadar ternyata seperti itulah, ada beberapa tipe kontrol, posisi kontrol yang kita sebagai guru. Nah, diharapkan besok-besok kita kalau untuk penanganan kita terapkan sebagai apa? Bagusnya sebagai manajer. Jadi kita hanya fokus untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang salah. Oke. Nah, nih contohnya nih, ada pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol apa yang sedang dilakukan oleh kamu tadi? Sebagai pemberi rasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sebagai apa tuh? Sebagai penghukum. Jadi mungkin dia pernah benar, tapi kita sudah menghukumnya, mencat dia kalau dia tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar ya. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak sebagai teman ya. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Jadi dia ada rewardnya ya. Kalau dia mau mengerjakan dapat reward. Kalau dia tidak mau, diberi
punishment-nya, diberi hukuman. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kontrol sebagai apa? Manajer. Jadi dia berusaha untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, nah kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa? Sebagai apa? Selalu aja kamu lagi. Sebagai penghukum. Ya, jadi kita sudah judge aja dia paling terakhir. Nah, itu dia tipe atau posisi kontrol sebagai guru. Jadi diharapkan kita nanti sebagai manajer. Nah, ada tadi hukuman, ada lagi konsekuensi, ada lagi restitusi. Nah, hukuman sama konsekuensi sudah biasa kita lihat dalam kehidupan sehari ya. Restitusi mungkin yang agak baru. Nah, hukuman, apa itu hukuman? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita hukum akan merasa sakit sama murid-murid kita. Nah, sementara kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hukuman bisa dia membekas selamanya. Mungkin dia akan dendam kepada gurunya. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau hukuman murid akan merasa tersakiti karena dia dihukum. Kalau konsekuensi murid tidak nyaman saja karena untuk hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Sementara kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau seandainya kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba statusnya. Terus perilaku pasif dan agresif meningkat. Kalau untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terus untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerima mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus seperti dan murid akan membenci peraturan. Kalau untuk konsekuensi akan dipertanyakan apa peraturannya, nah, itu disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Terus mampukah kamu melakukannya? Nah, terus murid akan menghormati peraturan. Nah, sedangkan untuk restitusi, restitusi ini adalah bentuk yang lebih baik dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu dapat menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, terus murid mendapatkan penguatan. Di sana masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi karena tadi dia membuat masalah, dicarikan solusinya dan dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Terus fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu yang panjang. Di sana nanti akan ada pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah. Terus murid nanti akan menghormati dirinya dan orang lain karena motivasi muncul dari dalam dirinya sendiri sehingga tercipta disiplin positif. Selanjutnya, kita bahas restitusi. Tadi ada restitusi ya. Apa sebenarnya restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi, yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu kata dosen tahun 2004. Jadi restitusi ini adalah proses untuk menciptakan bagaimana anak itu untuk memperbaiki masalahnya dan nanti setelah masalahnya diperbaiki dia bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik ke kelompoknya. Nah, di dalam restitusi ada ciri-cirinya.
kesalahan, karena manusia itu wajar melakukan salah karena manusia tempatnya salah. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran, bukan paksaan. Kalau tadi kita hubungan bukan paksaan, ya kan? Konsekuensi juga paksaan. Kalau restitusi itu berupa tawaran, tidak ada paksaan di sana. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang digali di sana adalah motivasi intrinsiknya, motivasi dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik yang fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tapi dia sudah menjadi yang lebih baik karena masalahnya sudah terselesaikan. Nah, dalam restitusi ada segitiga restitusi. Yang pertama, sebagai dasar adalah menstabilkan identitas. Nah, setiap orang itu dia pasti pernah salah. Nah, kalau misalkan menurut kita dia habis melakukan kesalahan, pasti mereka akan takut ya. Nah, untuk di tahap awal kita akan mengembalikan anak tersebut dari posisi takut, kan mereka adalah orang yang gagal, sudah melakukan kesalahan. Jadi kita kembalikan identitasnya menjadi orang yang sukses. Jadi kita bujuk-bujuk lah dia dulu, kita angkat dulu semangatnya yang sudah down karena melakukan kesalahan. Jadi kita angkat dulu. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian adalah memvalidasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhannya, kita validasi tindakannya yang salah itu. Kita tanyakan kenapa, apa alasannya dia melakukan kesalahan. Nah, mungkin hal yang dilakukannya itu wajar, tapi bukan pada tempatnya. Oke, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita di awal-awal sudah merumuskan keyakinan kelas. Jadi kalau seandainya anak didik kita melakukan kesalahan, kita tanyakan lagi kembali keyakinan kelasnya. Apakah sesuai nggak tindakan anak tersebut dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Kalau seandainya tidak sesuai, keyakinan mana yang sedang dilanggar dan bagaimana solusinya? Jadi di sini kita ajak anak untuk menyadari sendiri kesalahan yang sudah diperbuat dan diarahkan dia untuk mencari solusinya. Nah, ini dia. Untuk menstabilkan identitas mungkin kita bisa melakukan satu yang berbuat salah itu tidak apa-apa, itu untuk mengembalikan posisinya ya dari orang gagal menjadi orang sukses. Terus tidak ada manusia yang sempurna misalnya. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Nah, saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi hanya tertarik mencari solusinya. Nah, seperti kembali contoh tadi yang anak kelas saya yang memecahkan kaca. Nah, jadi mungkin dia pas memecahkan kaca itu kan mungkin dia shock, mungkin ya kaca pecah, pasti nanti akan dimarahin sama Bapak Ibu. Nah, untuk mengembalikan dia biar dia tidak terlalu down, ya. Jadi kita baik-baikin lah. Oh, nggak apa-apa itu memecahkan kaca mungkin tidak apa-apa. Kita cari aja bagaimana solusinya, nanti kita selesaikan masalahnya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin seperti ini tindakannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, menanyakan kembali nilai-nilai yang sudah ditetapkan di dalam kelas kita. Nah, bagaimana caranya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau menjadi orang seperti apa? Seperti kasus anak saya tadi, bisa kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kenapa kamu bisa memecahkan kaca? Kira-kira keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar? Kira-kira keyakinan apa itu kalau dia memecahkan kaca? Tanggung jawab ya. Dia tidak bertanggung jawab. Kenapa kaca bisa pecah sama dia kan? Nah,
itu dia. Terus nanti setelah dia sadar ya, kalau dia itu memang melakukan kesalahan, dan itu dia kita arahkan untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, implementasi restitusi. Saya sudah mengimplementasikan restitusi. Kemarin ada 2 kasus. Yang pertama kasus anak tidur di kelas, terus ada lagi kasus buang sampah sembarangan. Berikut ada videonya, silakan kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu.
setidaknya dulu tidak sembarangan menilai kita karena tidak teman-teman untuk menjaga dan mengenalkan nilai-nilai kita terus nanti ya nanti yang kita bisa menjalankan kegiatan banyak teman-teman yang menjalankan itu dan juga bisa tidak sesuai dengan keyakinan jelas dan tidak dalam menyelesaikan permasalahan tidak dalam motivasi untuk menyebabkan keyakinan jelas dan mengajak teman-teman untuk menerapkannya. Nah itu tadi Bapak Ibu video implementasi dari restitusi yang sudah saya kerjakan, dan setelah diminta tanggapan kepada anak ya, anak-anak merasa nyaman karena masalahnya sudah terselesaikan dan anak-anak tidak merasa diadili, jadi sehingga mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha menyelesaikan masalahnya. Nah diharapkan mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama karena kesadaran mereka itu ditimbulkan dari dalam diri sendiri, maka motivasi diri sendiri. Oke, itu semua tentang budaya positif Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Siapa yang mau bertanya? Bapak Adri mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ibu Rahel? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya, Bu, perkenalkan nama saya Benda. Di sini saya ingin bertanya mengenai apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya yang baik. Masih ada lagi yang lain? Oke, Pak Andri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menciptakan budaya sekolah yang baik itu sebenarnya? Nah, mungkin itu dikembalikan. Oke, ada dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama dari Bu Rahel. Pertanyaannya apa ya? Apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya baik? Dan seperti itu Bu. Oke, budaya positif di sekolah tidaklah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya yang baik, melainkan satu sama lain harus saling terintegrasi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Jadi seluruh warga sekolah harus terlibat dalam menciptakan budaya sekolah, sehingga nantinya anak akan belajar dengan senang dan menjadi pembelajar sepanjang hari. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah harus terlibat dalam menciptakan budaya positif. Karena kalau hanya salah satu guru saja atau murid saja tidak akan tercipta budaya positif. Jadi semuanya harus terlibat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Oke, Bu Rahel. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Kadafi. Pertanyaannya bagaimana menciptakan budaya sekolah yang baik? Nah, ya seperti itu Pak. Oke. Nah, strategi yang dilakukan untuk menciptakan budaya sekolah yang baik adalah yang pertama, melakukan perencanaan program yang matang dan strategi pencapaian yang jelas. Yang kedua, kita harus berubah mindset seluruh stakeholder. Jadi kalau kita mau budaya yang baik, tentu mindsetnya harus yang baik juga. Harus semuanya berubah. Terus memberikan contoh teladan yang baik. Terus juga kita harus menanamkan nilai-nilai atau karakter-karakter yang baik sehingga budaya tadi bisa tertanam dan bisa menyeluruh di sekolah kita. Diharapkan budaya yang baik ini nanti bisa juga
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dibawa ke masyarakat. Nah seperti itu Pak Kadafi. Bagaimana Pak? Masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke. Selanjutnya karena sudah di akhir, saya meminta refleksi dari salah seorang Bapak Ibu guru di sini. Siapa yang mau memberikan refleksi? Ya, Padri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah cukup jelas Ibu menerangkannya kepada kita. Di sini kita cuma menambahkan atau dari refleksi. Berarti setelah mengetahui kegiatan ini, saya baru menyadari ternyata selama ini saya lebih banyak di posisi kontrol sebagai penghukum. Ternyata hal ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi siswa-siswi untuk kedepannya. Jadi kedepannya saya akan mencoba untuk memposisikan diri sebagai manajer yang lebih mengacu pada pemecahan masalah, bukan siapa yang salah lagi. Berarti seperti itulah dari refleksi saya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adri. Ternyata Pak Adri selama ini sebagai penghukum dan besok-besok mau menjadi sebagai manajer. Mudah-mudahan bisa dapat terrealisasikan. Oke. Satu lagi lah Bapak Ibu yang memberikan refleksi. Bu Nova belum ada suaranya. Oh, Bu Jenny. Oke, Bu Jenny. Mic dari Bu. Oh iya, tolong kasih mic. Baiklah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Denisa. Dalam acara ini yang telah diberitahukan Ibu tadi, saya baru tahu tentang restitusi. Walaupun sebenarnya pada praktiknya saya sudah mulai dilakukan, dan ternyata melalui restitusi, anak merasa lebih dihargai. Anak akan mengevaluasi dirinya sendiri dan berusaha untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oh baik, terima kasih Bu Jenny. Nah, ternyata restitusi itu memang bagus ya untuk pemecahan masalah. Jadi anak-anak tidak merasa diadili, mereka merasa dianggap dan merasa dihargai. Nah oke, saya rasa sekian dulu. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di dalam sekolah kita, sehingga nantinya murid-murid kita akan merasa aman belajar, merasa nyaman belajar, dan merasa senang belajar. Sehingga nanti muridnya bahagia, gurunya juga bahagia. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.